Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di pembahasan materi Modul 4 Teknik Pengendalian Motoristik dengan judul Kendali Putar Motor Induksi Satu Fasa dengan AC Voltage Controller SCR. Capaian pembelajaran lulusan CPR. Di sini kita bisa lihat mampu desain kurang lebih seperti tadi dan tujuannya alat dan bahan yang digunakan itu seperti motor induksi satu fasa, SCR, Silicon Controller Reflector, dimmer, AC dimmer 2000 watt, resistor, kapasitor, buton, push button, LED, sumber DC 12 volt, sumber AC 220 volt, dan osiloskop. Nah, kita mulai dari dasar teori. Ya, maaf, saya ulangi untuk pembahasan mungkin beda ya. Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium atau lapangan, analisis data, menarik kesimpulan, serta menuangkan dalam bentuk laporan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan engineering yang kompleks. Mampu menerapkan metode dan teknologi terkini dengan terampil dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan sistem tenaga listrik, elektronika, dan komputer baik secara mandiri atau dalam tim. Ya, kita dianjurkan untuk bisa dalam mendesain dan melaksanakan eksperimen, kita harus berpikir lebih luas untuk mengkaryakan imajinasi kita untuk bagaimana membuat motor itu berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kita harus berbuat dalam tim, kita harus berani mengambil resiko seperti yang itu. Dan sampai belasan mata kuliah mampu menganalisis kerja pengendalian mesin listrik, mampu menyesuaikan diri dengan terkait mesin listrik, mampu mendesain baru setelah salah satu sistem mengendalikan listrik baik dengan software maupun hardware. Tujuan, praktikan dapat memiliki prinsip-prinsip kerja SCR. SCR itu adalah Silicon Control Reflector. Saya ulang lagi, praktikan dalam memahami prinsip kerja dari kecepatan motor satu induksi, satu fasa dengan AC Voltage Control atau SC dengan SCR. Praktikan dalam memahami prinsip kerja dimmer AC sebagai kendali motor induksi satu fasa. Nah, ini untuk contohnya. Tin untuk SCL-nya, itu anoda, katoda, gerbang, gate-nya, konstruksi internal, dan simbol. Dan ini identifikasi kakinya. Untuk katoda, nodanya di sini, untuk gambar hardware-nya, dua dimensi, ini secara software. Nah, jadi dia tiga sumbu, di mana dia berfungsi semua ya. Silikon SR adalah dioda yang memiliki fungsi sebagai pengendali. Ya, dioda memiliki fungsi pengendali. Berbeda dengan dioda pada umumnya hanya punya dua kaki. SR disebut di mana terminal atau gate atau gerbang yang berfungsi sebagai pengendali kontrol. Sebagai kaki lainnya seperti dioda pada umumnya yaitu terminal anoda dan terminal katoda. Silicon Control Rectifier bukan salah satu dari anggota kelompok komponen triristor. Pada prinsipnya, cara kerja SCR sama sama seperti dioda normal pada umumnya. Namun, SCR ini membutuhkan tegangan positif pada kaki gate. Nah, untuk dapat mengaktifkannya pada kaki gate, berikan tegangan positif sebagai pemicu trigger. Jadi dia kalau tidak di-trigger, itu nggak akan hidup. Jadi SR akan mengantarkan arus listrik ke anoda, anoda dulu dan ke katoda. Sekali SR mencapai keadaan on, maka selamanya akan on meskipun tegangan positif yang berfungsi sebagai pemicu trigger tersebut dilepaskan. Untuk membuat SCR menjadi kondisi off, arus maju anoda dan katoda ke katoda harus diturunkan hingga berapa pada titik atau holding current-nya SCR. Misalnya arus holding IH itu memiliki arus yang berbeda-beda.
Ya, dari datasheet SCR itu sendiri, karena masing-masing jenis SCR memiliki arus holding yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya mengembalikan SR ke kondisi off, kita hanya perlu menggunakan tegangan maju anoda katoda ke titik nol. Ini untuk siklus tegangan positifnya. Kita bisa lihat ya, tombol menutup, dan ini siklus tenaga positifnya, dan gerbang positifnya di sini, gate. Gate-nya ini, dan pulsa arus pada beban. Ya, bisa lihat untuk motornya tegangan diberikan, kita lihat bergelombang ini, dia stabil. Jika tegangan pada beban, dia akan hanya terlihat pada lonjakan arusnya saja yang digunakan. Jadi seperti itu. SCR dapat digunakan pada untuk penghubung arus pada beban yang dihubungkan pada sumber AC. Karena SCR adalah penyarah, maka hanya dapat mengantarkan setengah dari gelombang input AC. Oleh karena itu, output maksimum yang diberikan adalah 50%. Bentuknya adalah bentuk dari gelombang DC yang berdenyut setengah gelombang. Ya, untuk selanjutnya itu ke AC to AC converter. Jadi AC to AC converter sebagai pengubah frekuensi, yang dimana AC itu penggerak yang digunakan untuk mengubah tegangan atau frekuensi AC dari suatu sumber ke sumber lainnya. AC to AC converter dapat mengubah tegangan AC menjadi nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi pada aplikasi jenis komputer yang digunakan. Ada berapa nih jenis AC yang digunakan untuk industri yang ada sekarang ini? Seperti AC voltage controller. AC voltage controller dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan motor dengan mengatur tegangan. AC yang diterapkan pada motor AC voltage controller menggunakan teknologi pengendali SCR untuk mengubah kecepatan motor. Cycloconverter. Cycloconverter adalah AC to AC converter yang digunakan untuk mengubah frekuensi AC. Untuk mengubah frekuensi AC, cycloconverter dapat mengubah frekuensi AC dari sebuah tegangan AC dengan frekuensi tetap menjadi sinyal AC dengan frekuensi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Mantik converter. Mantik converter adalah AC to AC converter yang dapat mengubah tegangan dan frekuensi AC. Mantik converter dapat mengubah tegangan dan frekuensi AC dari sumber listrik menjadi tegangan frekuensi AC yang berbeda pada output. Ya. Dan terakhir, frekuensi converter. Frekuensi converter adalah perangkat AC to AC converter yang digunakan frekuensi AC. Frekuensi AC. Frekuensi converter dapat mengubah frekuensi AC dari sumber listrik menjadi frekuensi AC yang berbeda pada output. Ya. Nah, kita lanjut ke AC voltage controller. Ini adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan motor listrik AC dan mengontrol tegangan AC yang diterapkan pada motor. Prinsip kerja AC voltage control berdasarkan pada teknologi pengendalian trayek atau SCR yang dihubungkan back to back atau dikenal dengan interparalel atau antiparalel yang dapat diatur untuk memutuskan atau mengalirkan arus listrik pada sinyal. Nah, untuk gambarnya seperti ini, AC supply-nya ini dua ini, dan ini untuk tegangan arus yang keluar. Jadi dia akan naik, dia akan turun dan naik secara bergantian. Bisa sama semua ya. Sama bergantian semua. Nah, ya skema rangkaian gelombang AC dan gelombang AC. Skema penakselaran dari AC voltage controller ada dua. Yang pertama dengan fase kontrol, pensakelaran berlangsung setiap siklus sumber, di mana gelombang tekanan dari sumber ke beban akan terhapus setiap siklusnya. Skema penakselaran yang kedua adalah dengan integral cycle, di mana tegangan output pada beban akan terhapus untuk beberapa siklus. Nah, kita bisa perhatikan dari gambar ketiga di atas, ya.
Jika tegangan sinusoidal dimasukkan pada rangkaian seperti pada gambar, maka setengah gambar pertama SR terminal satu mendapatkan bias maju dan T2 dalam keadaan sebaliknya. Kemudian pada setengah gelombang berikutnya, T2 mendapat bias maju, sedangkan T1 bisa mundur agar rangkaian dapat bekerja. Ketika pada setengah gelombang pertama, T1 harus beri sinyal penyalaran pada gate-nya dengan sudut penyalaan misal A. Ketika itu T1 dalam konduksi, seketika itu T1 akan konduksi. T1 akan tetap konduksi sampai terjadi perubahan arah atau komutasi, yaitu dengan tegangan menuju nol dan negatif. Setelah itu periode berikutnya T2 diberi trigger dengan sudut yang sama, proses yang terjadi sama persis dengan yang pertama. Nah, salah satu perangkat AC voltage control ini bisa kita lihat seperti ini, yang digunakan adalah dimmer AC. Nah, akan perangkat bekerja sebagai prinsip pengaturan tekanan arus yang diberikan ke depan. Mungkin saya ada contohnya. Ini, ya kurang lebih kan ada heatsink untuk pelindung panasnya juga. Jadi bisa mendinginkan arus apa tegangannya biar tidak overheat. Tapi ini kurang dari untuk pengaturan switchnya. Jadi ini hanya dari kabelnya untuk motor dan juga power. Ini untuk motor dan juga power. Ini sih sudah ada resistor dan ada SCL-nya. Ya, kita bisa lihat dan ini ada 3 sambungan ya, Mas. Ini 3 sambungan dan juga memakai satu resistor. Ya, seperti itulah. Nah, ada 2 jenis dimmer yang digunakan, dimmer tegangan, voltage dimmer. Maka tegangan bekerja dengan mengubah tingkat tegangan yang diberikan pada beban. Ini dilakukan dengan menggunakan metode fase terkendali, fase kontrol, di mana tegangan AC dapat diperlambat dengan memotong bagian awal gelombang, sinusoidal, dan semikonduktor atau transistor. Dengan mengubah sudut penyadapan tegangan AC, tingkat tegangan yang diberikan pada beban dapat dikendalikan. Dimmer arus atau current dimmers. Dimmer arus bekerja dengan mengubah tingkat arus yang mengalir melalui beban. Ini dilakukan dengan menggunakan metode pengaturan lebar pulsa atau pulse width modulation. Dimmer harus mengontrol waktu di mana arus yang diperlukan mengalir ke beban. Dengan mengubah lebar pulsa arus yang dikirimkan dengan mengubah lebar pulsa tingkat arus yang diberikan pada beban dapat diatur. Nah, lebih seperti itu. Nah, kita lanjut untuk melihat percobaan pertama. Angkanya itu project board sesuai dengan skematik di bawah ini dengan ketentuan komponen berikut. Nah, kita bisa lihat skematiknya dengan ketentuan komponen berikut. Nah, untuk arusnya keluar dari 9 volt dan ini untuk pengemutus arusnya. Nah, untuk SCR-nya di sini ya. Resistor 1, 2, 1.000 ohm dan 10.000 ohm. Dan ini motor induksinya. Kita bisa melihat praktikan dalam start button lurus sesuai dengan tabel perusahaan berikut. Amati kondisi motor DC dan analisa. SP1 on. Apa yang terjadi apa? Kondisi motor hidup atau mati. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk percobaan kedua, siapkan dimmer 2000 volt, cover jumper, osiloskop, motor AC satu fase, kemudian hubungan sebagaimana skema rangkaian berikut. Nah, kita bisa lihat ini dimmer 2000 wattnya, ini, dan motor AC satu fase. Dan skemanya akan berlihat untuk membuat gelombang yang pada motor DC itu seberapa tekanan yang diberikan. Gelombangnya akan keluar seperti ini. Dengan memasukkan AC 220 watt. Putar potensium dimmer hingga tegangan output 80 watt, 120 watt, 160 watt, dan 220 volt. Yang diukur dengan menggunakan multimeter. Amati perubahan cepat ini dengan pada osiloskop. Ini osiloskop ya. Mungkin cukup dari saya untuk modul 4 ini. Sekian dari Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.